3 dan seterusnya. Seandainya tulisan ini ada ya, level ke-1 ada tulisan, lalu di dalamnya ada halaman 4. Karena setelah landasan yuridis ini halaman 3 kan? Halaman 3. Nah, ini misalnya ada tambahan-tambahan. Nah, kita klik kanan di sini, kita klik update field ya. Lalu pilih update entire table. Nah, klik OK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang bagaimana cara membuat daftar isi pada sebuah karya tulis ya. Karya tulis, karya ilmiah, skripsi atau yang sejenisnya. Karena daftar isi ini meskipun sepele, seringkali kita dibuat repot. Begitu seluruh bab sudah selesai, kita akan mengatur daftar isi. Nah, di situ ada kerepotan tersendiri, apalagi kalau di dalam bab itu ada sub-subnya yang begitu banyak, sampai sekian banyak halaman, dan sudah repot, memungkinkan juga ada kesalahan halaman. Oleh karena itu, kita coba lihat bagaimana kalau kita memanfaatkan fasilitas pada Microsoft Word yang bernama Table of Content. Mari kita lihat contoh berikut ini. Di sini sudah saya siapkan sebuah file yang berisi sebuah tulisan. Ini tulisan sederhana, hanya 2 bab ya, karena ini hanya contoh. Ini hanya ada 2 bab. Nah, kita lihat ya. Bab pertama berupa pendahuluan, bab yang kedua berupa visi, misi, dan tujuan, dan mungkin lagi bab 3, bab 4, dan seterusnya hingga bab penutup. Itu kita sepakati diberi nama judul level yang pertama. Nah, kemudian setiap judul pada level pertama ini kan ada subjudulnya nih. Nah, ini akan saya desain dengan nama, dan saya beri nama ini judul level yang kedua. Ini judul utama, ini judul level kedua, ini juga judul level kedua, ini juga judul level kedua. Judul level kedua terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Seandainya tulisan ini ada ya, level ke-1 ada tulisan, lalu di dalamnya ada judul level ketiga, ya tidak ada masalah. Cuma dalam contoh ini nggak ada ya, dan seterusnya ini. Nah, ini nanti sampai ketemu judul level pertama lagi. Untuk bab 2 ini judul level pertama. Judul level pertama ini mempunyai subjudul atau judul level kedua. Ini ada level kedua lagi, ini ada level kedua, dan seterusnya. Saya akan menggunakan nama-nama itu untuk memudahkan saya. Berapa jumlah level yang memungkinkan? Bebas, tetapi dalam tulisan ini hanya sampai level 2. Kalau level 2 misalnya di dalamnya ada level ketiganya, ada judul lagi, tidak ada masalah. Oke, kalau sudah, mari kita desain stylenya, yaitu dengan cara membuat blok untuk judul level yang pertama ini. Saya blok, kemudian pada style ini akan saya pilih. Nah, di sini ada style, klik. Nah, di sini akan muncul new style. Kita akan membuat style baru. Saya tidak akan menggunakan style yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word karena belum tentu sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya akan membuat style baru. Saya klik. Nama stylenya ini. Nama stylenya akan saya buat nama judul 1, maksudnya judul level pertama. Kemudian format stylenya biarkan sama seperti aslinya, seperti ini. Lalu saya OK. Judul level 1 sudah saya tentukan. Sekarang saya akan membuat judul level yang kedua. Contohnya ini. Saya akan membuat new style.
ya, namanya judul level kedua. Formatnya tidak akan saya ubah, tetapi saya mengikuti format yang sudah saya blok ini. Tinggal klik OK. Sehingga saya sudah punya judul 1, level 1 dan judul level yang kedua. Nah, oleh karena itu tinggal kita tentukan bahwa judul ini akan menggunakan style judul 1. Saya membuatnya tadi hanya 2 karena kalau kita lihat tulisan ini hanya ada 2 levelnya. Lalu ini saya tentukan dengan nama judul level yang kedua ya. Ini level kedua. Ini saya sudah tidak perlu membuat lagi karena yang kita butuhkan hanya 2. Jadi membuat 2 kali judul 1 dan judul 2. Berikutnya tinggal kita pakai ya. Ini dipakai judul level kedua, pakai ya. Berikutnya lagi, nah ini judul level yang kedua, pakailah ini. Nah, ini judul level kedua lagi, tinggal kita pakai karena sudah ada ini ya. Nah, ini judul level berapa nih? Ini adalah judul level pertama lagi ya, judul level 1. Nah, ini judul level kedua. Ini judul level kedua. Ini judul level kedua dan seterusnya ya. Tolong diingat bahwa jumlah levelnya bisa lebih dari level 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Ini hanya contoh. Nah, jadi saya ulangi, langkah pertama adalah tentukan ini bahwa ini bernama judul 1, lalu kita buat dengan new style, lalu kita ini di blok, buat dengan nama level 2. Selesai. Karena dokumen ini hanya 2 level, berarti pembuatannya sudah cukup sampai di situ saja. Berikutnya tinggal kita pakai. Nah, ini kita pakai yang tadi. Nah, namanya judul 2 dan seterusnya. Yang perlu judul 1 di sini juga tinggal di blok kita pakai judul 1 gitu. Ya. Jika sudah semua, di manakah kita harus, saya tutup dulu ya. Di mana kita menentukan table of content-nya atau daftar isinya. Daftar isi biasanya berada di agak awal halaman ya. Bagaimana cara meletakkan table of content-nya atau daftar isinya di sini? Biasanya kan agak di awal halaman. Anggaplah ini agak di awal halaman. Ya, kita enter sedikit, lalu kita bawa ke atas, kita ketik daftar isi. Kemudian enter. Nah, kalau sudah, ini bab satunya kita geser ke bawah dengan cara klik insert, klik page break. Nah, sudah ke bawah kan? Nah, tinggal daftar isinya kita isi nih. Daftar isinya kita isi dengan cara klik references, klik references, lalu di sini ada table of contents. Pada table of contents kita bisa memilih salah satu di antara tampilan table of content ini, tapi kita juga bisa membuat custom table of content. Nah, kita custom, kita pilih option ya, kita hapus semuanya ya. Kita menggunakan tabel of content-nya yang bernama judul 1, judul 1 itu untuk level 1, judul 2 untuk level yang kedua. Nah, begitu kan? Demikian juga kalau ada judul ketiga dan seterusnya, dan namanya pun bebas ya, tidak harus macam ini. Tinggal klik OK, klik OK, klik OK, dan muncullah ini. Halamannya pasti sesuai bahwa latar belakang itu ada di halaman 2, itu pasti. Ruang lingkup itu di halaman 2. Visi misi dan seterusnya ada di halaman 4. Kita cek visi misi halaman 4. Ini visi misi kan halaman 4 nih. Seperti itu. Dan kalau ada perubahan, misalnya ini ada penambahan teks ya, karena ada yang belum rampung, belum selesai, kita tambahkan di bawahnya sampai bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Asal judul-judul berikutnya yang tambahan itu kita juga dipilih stylenya di sini. Ini misalnya judul baru tambahannya, kita pilih stylenya di sini, misalnya dengan judul 1 atau judul 2, ya kan? Nah, setelah selesai tinggal diupdate di sini. Nah, tabelnya tinggal diupdate.
ya, dengan klik kanan tinggal update field. Nah, di update entire tabel. Maka kalau ini saya klik OK, maka seandainya tadi ada tambahan naskah, maka ini juga akan menambah sendiri. Berikutnya lagi, kalau karena kegeser-geser sehingga visi misi atau bab 2 ini menjadi tidak di halaman 4, karena setelah landasan yuridis ini halaman 3 kan? Halaman 3. Nah, ini misalnya ada tambahan sehingga masuk sini tambahan sehingga kan bab 2 memungkinkan bergeser, tidak di halaman 4 lagi, tapi di halaman 5, mungkin 6 dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tinggal setelah selesai itu, kita klik kanan di sini, kita klik update field, ya, lalu pilih update entire table, klik OK, nanti dia menyesuaikan halamannya. Begitu kira-kira cara membuat daftar isi dengan menggunakan Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.